Kalau Anda sedang berbeban, Anda sedang punya masalah, katakan pada Tuhan. Anda mungkin pada saat mendengarkan saya khotbah, Anda mengerti, dan pulang, sudah selesai. Yesus tahu masalahmu besar, hidupmu sulit, hidupmu berat. Aku mau menolong kamu. Saya ingin mati sebagai pastor. Saya pernah ditanya oleh seorang anak, pastor, nanti kalau pastor boleh masuk surga, lalu di surga juga boleh memilih, mau kawin atau mau jadi pastor. Pastor mau apa? Tetap jadi pastor. Saya tetap jadi pastor. Sekarang saya tanya ke bapak-bapak. Pak, kalau Anda masuk surga dan istri Anda masuk surga, apakah mau memilih pasangan yang sama? Masih memilih pasangan yang sama? Jangan takut, jangan takut. Di pasturan masih ada kamar, masih ada. Masih asli. Ibu diam, ya Tuhanku Yesus. Saya tanya bapak, dia merasa tidak aman. Masih. Lalu bapaknya, iya masih. Ya iya masih. Ibunya langsung aja, masih. Bapaknya, iya masih. Aslinya nanti kita WA saja ya Pak ya. Jadi menarik, kalau kita bisa mensyukuri setiap kehidupan akan menjadi berkat dari Tuhan. Anda akan sukacita. Tapi kalau Anda tidak bisa menikmati, Anda tidak bisa mensyukuri, Anda selalu tidak pernah nyaman. Bapak Ibu, apakah kalau Tuhan memberi berkat Anda 1 juta? Cukup? Lihat, nggak ngomong toh. 10 juta, cukup? Lihat, kurang, lihat. 100 juta, cukup? Lihat. Sampai kapanpun kita tidak pernah bisa berkata cukup. Kenapa? Karena manusia rakus. Ingat, bukan uang yang disalahkan oleh Yesus. Yang disalahkan oleh Yesus adalah mencintai uang. Karena dengan mencintai uang, Anda lupa pada sang pemberi berkat. Halo? Jangan jawab. Jangan hanya senang berkat Tuhan. Yang harus kita lebih senang adalah sang pemberi berkat itu. Saya itu sedang terapi asap di Magelang. Diberi asap pakai ramuan. Lihat, saya bersabda, anjing pun ingin dengarkan. Lu nggak beri tiket, hei. Jangan disengsu, Lalu bapak itu suami istri sudah 85 tahun. Istrinya 84. Sudah biarkan saja. Seperti Fransiskus, anjing ngerti saya ngomong. Istrinya 84, bapaknya 85. Istrinya itu buta, mengalami kebutaan. Waktu awal tidak, lalu mengalami kebutaan. Dan suaminya ini bawa kemana-mana, tidak sembuh-sembuh. Akhirnya terapi bersama saya. Tapi bapak ini sudah duluan. Lalu bapak ini berkata, Pak, kenapa bawa istri ke sini? Pastor, saya itu kalau digandeng istri itu berat. Memegang saya terus. Saya itu berat, capek. Lalu saya terapi ke sini. Setelah 5 kali terapi, kok tiba-tiba istri saya nuntun istri saya tidak terlalu pegang erat. Saya tanya, Mah, kamu kok tidak pegang erat? Sekarang saya sudah bisa melihat cahaya. Saya sudah tahu mana ada gelap, mana ada cahaya. Oh, syukur pada Allah. Tapi bapak itu berkata, Pastor,
Yang penting pastor, saya berdoa kepada Tuhan supaya istri saya sembuh. Tapi walaupun istri saya tidak sembuh, saya berdoa, Tuhan, jangan sampai istri saya tidak merasakan cinta-Mu. Sembuh atau tidak sembuh tidak penting. Yang penting dia merasakan cinta-Mu. Hebat. Sampai pada saat itu saya melelehkan air mata. Hebat ini suami. Walaupun dalam sakit istrinya, dia masih bisa mensyukuri. Ibu saya setelah pensiun, stroke, dan tidak bisa apa-apa. Ayah saya yang urus ibu. Kurang lebih hampir 10 tahun. Ibu hanya tidur, duduk. Dan setiap pagi 10 tahun ayah angkat ibu, ayah mandikan ibu, ayah pakaikan baju, ayah bawa ke depan berjemur, ayah masak, ayah suapin ibu 10 tahun. Saya tanya pada ayah, ayah, kenapa kamu seperti itu pada ibu? Waktu muda ibumu sudah melayani aku dengan baik. Kalau sekarang ibumu sakit, jatah saya melayani ibumu. Dan waktu ibu saya di ICU, saya pernah goda ibu, Bu, nanti kalau meninggal masuk surga, cari pasangan yang lebih putih, yang lebih ganteng, supaya keturunannya lebih baik. Dan ibu berkata apa? Tidak, aku cari ayahmu. Ayahmu baik. Dan Bapak Ibu, di tahun ke-8 ayah saya kena HNP dan saraf terjepit. Saya bawa ke rumah sakit. Dokter memvonis Bapak kena penjepitan. Ayah saya nangis. Saya marah. Ayah tentara nangis. Peluru beberapa kali ditembak gak nangis. Sekarang kayak gitu nangis. Dulu saya sering dimarahin ayah. Sekarang kesempatan saya memarahi beliau. Katanya tentara, cengeng. Lalu ayah saya diam. Lalu dia pegang saya. Saya menangis bukan karena saya sakit. Lalu kenapa? Kalau saya kena penjepitan, dokter tadi berkata saya tidak boleh angkat-angkat berat. Lalu siapa yang gendong istriku? Nanti gak ada yang gendong istriku lagi. Wow. Rupanya dia menangis karena tidak bisa melayani istrinya. Lihat. Bersyukur lewat hal-hal apa? Lewat hal kecil. Maka Ibu Teresa pernah berkata, jalan terbaik untuk mengucapkan rasa syukur adalah apa? Menerima segala hal, bahkan permasalahan dengan penuh sukacita. Maka lihat, sukacita itu adalah buah roh. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Artinya kalau buah roh, orang bisa bersyukur, bisa bersukacita. Ini buah roh berarti orang harus menetap dalam Tuhan. Injil Yohanes mengatakan, akulah pokok anggur, kamu rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, ia akan berbuah banyak. Lihat saudaraku. Maka dikatakan Yesus, tinggallah di dalam aku. Dan dikatakan juga oleh Yesus, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudaraku, kita orang Katolik. Kita bisa tinggal begitu menikmati dan merasakan kekuatan Tuhan lewat sakramen apa? Ekaristi. Ekaristi. Itu adalah sakramen yang indah.
Tuhan mau memberi makan pada jiwa kita. Ekaristi di mana saya bisa menyentuh Tuhan, bisa makan tubuh Tuhan. Tuhan masuk ke dalam diri kita. Kenapa? Tuhan mau menyatu dengan kita. Tuhan mau menguatkan kita. Yesus tahu masalahmu besar, hidupmu sulit, hidupmu berat. Aku mau menolong kamu, makanlah, terimalah. Kau bisa kuat kalau kau bersamaku. Dan saudaraku, malam ini ada sebuah peristiwa besar dalam gereja, yaitu apa? Devosi terbesar tertinggi adalah adorasi. Dalam ekaristi kita menyantap, dalam adorasi kita berhadapan dengan Tuhan. Maka adorasi menurut orang kudus yang bernama Santo Alfonsus Ligori, dari semua devosi penyembahan kepada Yesus dalam sakramen Maha Kudus adalah devosi terbesar setelah sakramen-sakramen. Dan adorasi adalah hal yang paling berkenan kepada Allah dan berguna bagi kita. Menarik, berkenan pada Tuhan dan berguna karena mendatangkan berkat. Ekaristi pun sama, kita memuji Tuhan dan Tuhan memberkati kita. Maka adorasi pun apa? Pujian yang berkenan pada Tuhan dan membawa kita berkat. Maka malam ini Bapak Ibu, saya ingin menutup kebangunan rohani ini dengan adorasi. Ingat, yang membuat Anda dipulihkan adalah Tuhan. Yang membuat Anda kuat adalah Tuhan. Anda mungkin pada saat mendengarkan saya khotbah Anda mengerti dan pulang sudah selesai. Maka mari kita merasakan kekuatan Tuhan. Apa yang bisa saya lakukan dalam adorasi? Pertama, Anda bisa mencurahkan isi hati Anda. Kalau Anda sedang berbeban, Anda sedang punya masalah, katakan pada Tuhan. Kalau Anda punya dosa besar, memang butuh sakramen pengampunan. Tapi ucapkan juga di hadapan sakramen Maha Kudus. Atau Anda hanya akan menikmati, duduk dan menatap sakramen Maha Kudus. Nikmatilah. Ingat, janda yang sudah bertahun-tahun sakit pendarahan. Dan dia berkata dalam hatinya, asal ku jamah jumbai jubahnya, aku sembuh. Bapak Ibu, yang menyelamatkan kita itu apa? Iman, iman, iman. Iman itu apa? Kau percaya dan kau akan melihat. Itu iman. Bukan lihat dulu baru percaya. No. Itu bukan iman. Iman itu I believe. Aku percaya Tuhan, Engkau menyembuhkan aku. Aku percaya Tuhan, Engkau akan mengangkat seluruh bebanku. Aku percaya Tuhan, di hadapan sakramen Maha Kudus ini, Kau akan mengangkat sakit batinku, luka hatiku. Imanmu yang Tuhan minta. Sekali lagi, ini bukan seminar. Ini adalah kebangunan rohani. Dan gereja Katolik mempunyai ibadat yang agung dan mulia, yaitu adorasi. Mari kita siapkan hati kita. Kita buka hati kita agar Allah hadir melawat kita dan memberikan pemulihan kekuatan kepada batin kita.